Manchester United dikenal sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Trofi, pemain bintang, dan sejarah kejayaan selalu melekat dalam nama mereka. Tapi, di balik semua kesuksesan itu, ada juga momen-momen kelam yang jarang dibahas. Mulai dari tragedi yang mengguncang dunia sepak bola, konflik internal, hingga masa-masa sulit yang bikin fans MU hampir kehilangan harapan. Tapi pertanyaannya, apakah sejarah hitam ini justru membuat MU semakin kuat? Kita akan kupas tuntas dalam video ini. Sebelum kita lanjut nonton videonya, buat football lovers, dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe agar mendapatkan update terbaru berita seputar sepak bola. Tragedi Munich 1958. Sejarah hitam Manchester United nggak bisa dibahas tanpa menyebut tragedi Munich. Ini adalah salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola dunia. Bayangkan kalau tim favorit kamu yang sedang berada di puncak kejayaan tiba-tiba hancur dalam sekejap. Gimana rasanya? Di tahun 1958, Manchester United yang kala itu dipimpin oleh pelatih legendaris Matt Busby sedang dalam perjalanan kembali dari laga European Cup melawan Red Star Belgrade. Mereka harus singgah di Munich untuk mengisi bahan bakar. Tapi ketika mencoba lepas landas di tengah kondisi cuaca buruk, pesawat mereka gagal terbang dan jatuh. Sebanyak 23 orang tewas, termasuk 8 pemain Manchester United. Mereka adalah bagian dari generasi emas yang dikenal sebagai Busby Babes. Matt Busby sendiri selamat, tapi butuh waktu lama buat pulih. Setelah tragedi ini, banyak yang mengira Manchester United nggak akan pernah bangkit lagi. Tapi disinilah keajaiban dimulai. Dengan sisa pemain yang ada, MU tetap berjuang. Matt Busby membangun ulang timnya, dan 10 tahun kemudian, mereka menjuarai European Cup, Liga Champions, untuk pertama kalinya. Kutukan nomor 7, dari legenda ke beban berat. Manchester United terkenal dengan pemain-pemain ikonik yang memakai nomor 7. Dari George Best, Eric Cantona, David Beckham, sampai Cristiano Ronaldo. Tapi pernah dengar kalau nomor 7 di Manchester United itu lebih seperti kutukan daripada kehormatan? Kok bisa? Setelah Ronaldo pindah ke Real Madrid di tahun 2009, nomor ini mulai kehilangan magisnya. Pemain-pemain yang meneruskan nomor 7 seperti Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, hingga Alexis Sanchez, semuanya gagal bersinar. Nomor yang dulunya jadi simbol kejayaan, malah jadi beban berat buat pemain yang memakainya. Bahkan, beberapa dari mereka mengalami penurunan performa drastis setelah memakai nomor ini. Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada kutukan di balik nomor 7 Manchester United? Sir Alex Ferguson pensiun, awal dari kehancuran? Tahun 2013 alex titik balik dalam sejarah Manchester United. Sir Alex Ferguson, manajer yang membawa MU ke puncak kejayaan selama lebih dari 26 tahun, akhirnya pensiun. Tapi, apa jadinya Manchester United tanpa Fergie? Sayangnya, jawabannya nggak terlalu bagus. Setelah Ferguson pergi, MU masuk ke era yang penuh ketidakpastian. David Moyes yang ditunjuk sebagai penggantinya gagal total. Hanya bertahan kurang dari 1 musim, MU terlempar dari Liga Champions, dan dominasi mereka di Liga Inggris langsung menghilang. Sejak saat itu, MU sering berganti manajer, dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, sampai Erik ten Hag. Tapi tetap aja, belum ada yang bisa mengembalikan kejayaan seperti era Ferguson. Apakah MU akan selamanya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu? Krisis di Old Trafford, fans melawan keluarga Glazer. Kalau kamu fans Manchester United, pasti nggak asing dengan kebencian fans terhadap keluarga Glazer, pemilik klub. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin fans MU begitu membenci Glazer? Dan apakah mereka benar-benar perusak klub ini? Glazer mengambil alih MU
di tahun 2005 dengan sistem utang. Sejak saat itu, keuangan klub terus dimanfaatkan buat kepentingan pribadi mereka, bukan buat kemajuan tim. Fans mulai protes, tapi Glazer tetap bertahan. Yang paling parah, di tahun 2021, MU hampir ikut European Super League. Itu adalah liga elit yang dibuat cuma buat tim-tim kaya tanpa degradasi yang tujuannya jelas, uang. Yang membuat fans Manchester United ngamuk besar. Old Trafford dipenuhi ribuan fans yang protes, bahkan pertandingan melawan Liverpool sampai dibatalkan. Ini pertama kalinya dalam sejarah Premier League sebuah pertandingan harus dihentikan karena protes fans. Glazer akhirnya terpaksa mundur dari European Super League, tapi sampai sekarang fans masih menuntut mereka buat jual klub. Rekor kekalahan yang memalukan. Sebagai klub besar, MU tentu punya banyak rekor hebat, tapi mereka juga punya rekor kekalahan yang bikin malu. Pernah bayangin Manchester United kalah 7-0 dari Liverpool? Sayangnya, itu bukan mimpi buruk, itu kenyataan. Di tahun 2023, MU mengalami salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah mereka. Di Anfield, Liverpool menggulung MU 7-0. Itu jadi kekalahan terbesar mereka sejak 1931. Tapi ini bukan pertama kalinya MU mengalami malam buruk. Tahun 2011, mereka juga dihancurkan Manchester City 1-6 di Old Trafford. Lalu di tahun 2020, Tottenham mengalahkan mereka 1-6 juga. Kenapa MU bisa kalah separah itu? Apakah ini tanda bahwa mereka masih jauh dari kejayaan? Sejarah Manchester United nggak cuma berisi trofi dan kejayaan. Ada juga tragedi, kontroversi, dan momen-momen kelam yang bikin mereka terpuruk. Tapi justru dari sejarah hitam inilah Manchester United terus bangkit. Dari tragedi Munich, kejatuhan setelah Ferguson, sampai perlawanan fans terhadap Glazer, semuanya adalah bagian dari cerita MU yang membuat mereka lebih dari sekadar klub biasa. Apakah MU bisa bangkit lagi dan kembali mendominasi seperti dulu? Atau mereka akan terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu?